Karena waktu sudah menunjukkan jam 15:50, kita langsung mulai saja acara kajian pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat mengikuti kajian eksternal keahwatan Farohis pada sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat amat kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Perkenalkan, nama saya Nabila Azhara. Teman-teman bisa panggil saya Zahra. Di sini saya yang akan menjadi MC pada acara sore hari ini. Izinkan saya membacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan mekanisme kajian, yang ketiga kalam ilahi, yang keempat sambutan, yang kelima acara inti, yang keenam sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya ialah pembacaan mekanisme kajian. Saya akan membacakan mekanisme kajian eksternal keahwatan Farohis pada sore hari ini. Yang pertama, peserta diharapkan mengisi presensi di link yang akan kami bagi di akhir kajian. Yang kedua, selama kegiatan berlangsung, peserta dimohon untuk mematikan mic dan diwajibkan menyalakan kamera. Jadi buat teman-teman yang belum on cam, yuk segera on cam. Lalu yang selanjutnya, peserta diwajibkan menyimak dengan seksama saat materi berlangsung dan diharapkan keaktifannya. Lalu yang terakhir, pemateri akan menyampaikan materi sekitar kurang lebih 60 menit dan sesi tanya jawab kurang lebih 15 menit setelah materi selesai. Acara yang selanjutnya ialah sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ketua Kajian Eksternal Keahwatan Farohis, yaitu Saudari Hana Rizka. Kepada Saudari Hana Rizka, waktu dan tempat dipersilahkan. Sebelumnya suaranya masuk ya? Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat limpahan karunia, nikmat serta rahmatnya kita bisa menghadiri mengikuti acara kajian eksternal Keahwatan Farohis. Dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Agung kita, Istiqomah Hasanah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Ini saya mewakili teman-teman panitia. Sebelumnya berterima kasih kepada Ustazah Roma Yulika yang sudah berkenan untuk menjadi pengisi acara pada acara kajian keahwatan kali ini. Kemudian yang kedua, saya berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi untuk menghadiri acara ini. Dan yang ketiga, saya berterima kasih juga kepada teman-teman panitia yang sudah dari awal sampai akhir menyusun acara sedemikian rupa hingga bisa terlaksana. Kemudian saya juga mewakili teman-teman panitia meminta maaf kalau sudah dalam menyelenggarakan acara ini banyak terdapat kekurangan. Saya kira cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair saya ucapkan kepada saudari Hana yang telah membacakan sambutannya.
Acara selanjutnya ialah pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Saudari Hasna. Kepada Saudari Hasna, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair saya ucapkan kepada Saudari Hasna yang telah membacakan kalam ilahinya dengan suaranya yang Masya Allah merdunya. Baik, acara selanjutnya ialah acara inti yang akan disampaikan oleh Ustazah Rohma Yulika SAG SPD. Kepada Ustazah, monggo waktu dan tempat dipersilahkan.
Maaf Ustazah masih ke mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak yang salihah semuanya, insyaallah anak-anak yang sukses ya, mudah-mudahan nih Farohis masih SMA ya, banyak ada yang ya pesertanya sih tidak hanya SMA, mungkin dari luar ada, tapi rata-rata gitu ya pengurusnya SMA, mudah-mudahan tercapai apa yang dicita-citakan ya. Pengen kuliah di mana, pengen bekerja apa, pengen masa depannya seperti apa, mudah-mudahan Allah kabulkan. Ini di majelis Allah yang seperti ini, kesempatan untuk berharap yang terbaik itu Allah berikan. Dan semoga di antara kita semua, termasuk saya, apa yang sedang diharapkan, yang terbetik dalam batin kita semua itu Allah benar-benar wujudkan ya. Tidak lama lagi, insya Allah tidak lama lagi begitu. Nah kan? Nah, pada sore hari ini kan kita berbincang tentang muslimah. Seorang muslimah cantik yang memiliki mahkota, bermahkota rasa malu. Tetapi saya kasih judul beda, sebenarnya sama gitu ya. Tadi saya sudah kasih kan ya, apa namanya, sudah kasih, bentar, salah ini, sudah kelihatan ya? Ya, slide show. Nah, wanita dan kehormatannya, ya, karena al-haya itu al-haya, rasa malu itu sebagian dari iman. Dan kita berbincang tentang wanita dan kehormatannya. Ya, kalau dalam surat Al-Mu'minun dikatakan bahwa orang-orang yang menjaga kehormatannya itulah yang dia itu kategori ya, indikator orang mukmin itu dia menjaga kehormatannya. Nah, apalagi kita berbincang tentang kehormatan wanita. Karena wanita ini spesial yang benar-benar harus dijaga. Ibarat ujung rambut sampai ujung kakinya itu semua menarik. Nah, makanya kenapa kita harus menjaga sedemikian rupa apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Nah, maka ada sebuah perintah dalam surat An-Nur yang berbunyi, katakanlah kepada para wanita yang beriman, ya. Seruan kepada orang yang beriman ini tidak sembarangan. Seperti seruan ketika berpuasa itu yang ditujukan untuk ya ayyuhalladzina amanu gitu ya. Nah, di sini juga hanya wanita yang beriman. Wanita yang beriman itu adalah wanita yang mau percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Allah. Percaya kepada perintahnya. Suruh apa? Suruh hendaklah mereka menahan pandangannya. Ya. Dan kemaluannya. Hati-hati di sini. Ya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya. Kecuali yang boleh ya. Kecuali yang biasa nampak darinya. Muka, telapak tangan. Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya. Dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita ya, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Kok di sini disebut budak ya, kalau di Indonesia mungkin nggak ada. Ini ayat ini turun di zaman perbudakan masih ada. Ya. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.
Ini juga ada kisah ini. Zaman dulu ada perempuan yang suka ini menghentak-hentakkan kakinya di tanah itu sehingga perhiasannya kelihatan. Perhiasan di sini bukan emas permata ya, tapi aurat. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Jadi setiap kita itu ada perintah, ya, yang mana kita harus menjaga kehormatan kita. Perempuan ini adalah sebuah perhiasan yang dia unik, gitu ya. Dan seindah-indahnya perhiasan itu adalah wanita yang solehah, wanita yang mau menjaga dirinya, wanita yang mau menjaga rasa malunya, wanita yang memiliki izzah dan ifah. Nah, izzah itu apa? Izzah itu harga diri. Kemuliaan seseorang. Itu izzah. Jadi wanita-wanita mulia itu, dia itu memiliki istilah bahasa kita itu dia perempuan yang elegan gitu bahasa anak sekarang. Perempuan yang dia itu nampak bersahaja. Enggak bisa dinikmati oleh banyak orang. Jadi dia tuh nampak bersahaja, dia tenang, dia karismatik gitu ya. Dia kelihatan memiliki sesuatu. Karena apa? Karena dia menjaga dirinya. Itu izzah. Izzah seorang muslimah. Mungkin enggak heboh di depan anak laki-laki, misalnya kalau anak-anak SMA gitu ya. Kalau berbicara juga dijaga. Enggak sering ngechat laki-laki terus gitu. Itu izzah, harga diri. Nah, kemudian ifah. Ifah itu adalah bagaimana seorang muslimah itu dapat menjaga kesucian dirinya itu dengan menjadikan malu sebagai pakaian mereka. Ada rasa malu yang ketika kita berbuat sesuatu yang tidak sesuai, itu adalah ifah. Rasa malu. Karena rasa malu itu sudah tergeser zaman sekarang tuh. Kita harus membedakan antara rasa malu dan percaya diri juga keberanian ya. Aku malu kalau disuruh maju, aku malu kalau disuruh membuka acara yang mana acaranya umum, bukan. Tetapi dia harus bersikap yang enggak membuat orang itu berpikir ini orang ini lata, ini orang apa gitu. Dia mungkin jerit-jerit, dia teriak-teriak atau dia mengatakan sesuatu yang dia tidak pantas di depan khalayak. Malu ya. Apalagi malu kalau kita itu berbuat tidak baik. Malu kalau sampai kita itu tidak atau mungkin ada hal yang sampai orang lain tahu ya, misalnya seperti itu. Jadi izzah dan ifah seorang muslimah itu harus dijaga. Dan inilah yang akan menjadi mahkota kita. Kehormatannya dijaga, karena perempuan tuh kalau sekali dia rusak gitu ya, maka ya nggak bisa, ya bukan hanya perempuan ya, laki-laki juga. Tapi kalau perempuan lebih parah lagi gitu ya. Kalau dia rusak itu seperti kaca yang pecah tuh nggak bisa dilem-lem, itu susah. Tas bunga lem-lem itu susah. Ya. Baju yang terkoyak ditambal pun juga susah. Jangankan itu, kayu ya, yang dia itu bagus, terus kemudian tuh bekas paku, ya, pakunya besar, terus pakunya pas mungkin harus diapain lagi, pakunya harus diambil, ya walaupun didempul gitu, dia nggak akan sesempurna ketika dia aslinya. Nah itulah makanya kita perlu menjaga izzah dan ifah seorang muslimah, karena itu adalah mahkota seorang perempuan. Nah, kita tahu ya, yang namanya wanita ya, menjadi mulia saat dia tidak silau bujuk rayu dunia ya, tak luntur oleh terpaan badai ujian, tak goyah oleh kilauan permata, tak runtuh oleh ganasnya gelombang badai kehidupan, dan menjadi sosok yang tegar, kuat batu karang. Itu muslimah. Ya, karena dia memiliki prinsip. Wanita mulia itu karena balutan hijabnya. Ia laksana mutiara di tengah lautan, yang tidak sembarangan orang bisa menyentuhnya. Bukan laksana mawar di pinggir jalan yang setiap orang bisa memetiknya.
bahkan membuang sesuka hatinya. Ya, kita itu adalah mutiara. Jadi mencarinya itu sebenarnya sulit. Kalau kita itu adalah muslimah yang memiliki izzah dan ifah yang benar-benar tadi. Prinsip. Dan prinsip ini bermula dari Al-Quran. Nah, kita mau tahu nih. Kita yang ada di sini karena perempuan itu dikatakan cantik. Tapi apa sebenarnya dikatakan muslimah cantik? Istilah dalam bahasa Arab ya, untuk menyebut segala sesuatu yang indah dan disukai. Wanita itu selalu menarik bagi laki-laki. Ya, kadarnya memang masing-masing, gitu ya. Lelaki yang ganteng mungkin dia akan menyukai wanita yang cantik. Tetapi lelaki yang soleh itu bukan mencintai wanita yang cantik, tetapi dia mencintai wanita yang solihah, gitu. Nah, al-husn ya, husna. Selama ini dikenal dianggap bagus ya. Bagus. Husna itu bagus. Tapi menurut Ar-Raghib, al-husn dalam Al-Quran itu bagus dalam tataran hati nurani. Jadi yang melihat itu adalah basirah kita. Wanita itu akan menjadi tampak, wanita itu tampak cantik, keelokannya, dia itu bisa nampak indah, itu bukan karena fisiknya saja. Tetapi karena kesalihannya. Kesolihahannya, gitu ya kalau perempuan. Nah, yang melihat kesolihan seorang perempuan itu adalah orang yang memiliki basirah. Banyak wanita-wanita yang tidak begitu cantik secara fisik, tapi dia solihah. Nah, itulah yang namanya al-husn. Ya, cantik luar dalam gitu ya. Luarnya standar tapi dalamnya solihah. Banyak yang seperti itu. Dia sangat baik. Nah, hal yang seperti ini di era kekinian itu sudah geser. Apalagi di usia-usia muda. Ya, 15 sampai 20 tahun itu. Orang bilang psychically gitu ya. Fisik gitu. Melihat cantik itu fisik banget. Padahal ya, ini bahasanya orang-orang tua tuh, kalau di konselor keluarga gitu. Memang ya, jangan salah, ini masih gadis-gadis belajar. Orang itu menikah itu pertamanya karena perasaan ya. Dia lihat orang itu menarik, dinikahi gitu. Padahal nggak cukup dengan seperti itu karena meneruskan pernikahan itu dengan penghasilan. Kalau nggak makan gimana lagi gitu ya. Nah, ada lagi yang mengatakan bahwa rata-rata ya orang yang pantas menikah tentunya di atas 20 tahun ya. Kalau kalian ada yang mengatakan bahwa oke, kalau ada orang ini gambaran umum aja, nggak semuanya. Usia 20 sampai 30 kadang-kadang masih berpikir tentang wajah. Karena ketampanan, karena kecantikan. Ya. Kalau usia dia diproses menikah rata-rata, saya meroses sekian orang itu sudah puluhan tahun mendampingi proses pernikahan seseorang. Rata-rata gitu. Kalau dia masih muda, masih di bawah 25, kriterianya good looking. Nah, apalagi itu pasti. Walaupun nggak semua ya. Tapi rata-rata. Nah, ketampanan, kecantikan. Tapi kalau 30 sampai 40, kadang-kadang wajah itu udah nggak diperhitungkan. Tapi apa yang diperhitungkan? Kemapanan. Dia kerja nggak? Bisa ngasih makan orang nggak? Bisa ngasih makan anak orang nggak? Nah, proses dalam pernikahan pun juga demikian. Mungkin banyak, mudah-mudahan ya kalian tidak terlalu jodohnya dekat gitu ya, dekat. Nah, rata-rata orang-orang kalau sudah menikah dalam sebuah keluarga itu mungkin memang yang namanya wajah itu kalau di usia muda itu menjadi penting. Tapi kalau udah 30 tahun ke atas itu sudah kemapanan. Apa? Emang kalau nggak punya uang bisa apa? Cuman menikmati ketampanan suaminya, nggak bisa. Kecantikan istrinya juga nggak bisa. Tapi kalau sudah 40 tahun ke atas, itu yang dicari itu udah nggak, udahlah pokoknya ya kemapanan sih nggak ini. Tapi biasanya itu sudah teriringi gitu ya.
Rata-rata usia 30 itu udah mulai mapan itu. Tapi kadang-kadang sudah punya uang banyak itu nggak butuh. Maksudnya nggak butuh, tapi yang dibutuhkan adalah kesabaran. Ketakwaan dulu. Nah, ada ustadz yang menyampaikan gitu. Karena usia 40 itu usia matang, godaannya banyak, tingkat pernikahan itu sudah kadang-kadang mengalami kejenuhan. Nah, makanya butuh ketakwaan, ittaqillaha haitsuma kunta. Apa? Perempuan tuh kalau udah usia 40 itu udah nggak, bisa jadi udah nggak menarik. Tapi kalau takwa itu yang menjadikan landasan, ittaqillaha haitsuma kunta, maka dia takutlah kepada Allah di mana kita harus berada. Maka yang ada adalah dia pasti akan bersama terus bahagia. Dan rata-rata umur 50 tahun itu adalah kesabaran, karena di situ itu adalah ujian dan sakit, ya. Itu sabar. Nanti usia 60 tahun itu sudah pada keteladanan, jadi contoh anaknya, jadi contoh cucunya gitu. Nah, ini al-husn. Al-husn ini akan abadi. Tapi kalau sekedar cantik biasa, umur 40 tahun itu udah garis-garis wajah itu udah muncul. Badan mau ideal banget juga nggak bisa, ya. Coba amati. Ya ada sih, emang dia dasarnya kurus. Tapi kalau orang yang dasarnya nggak kurus, susah sekali begitu. Mau ideal juga nggak bisa. Udah habis melahirkan dan sebagainya. Kulit juga nggak halus lagi. Nah, tapi kalau kita melihat, ya, kalau kita itu mencantikkan diri, ya, sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, Al-Husn tadi, kita akan awet. Sampai usia berapapun. Nah, makanya kita tahu muslimah yang memiliki kecantikan hakiki itu adalah yang bersumber pada dimensi ilahiyah. Ukurannya adalah ukuran kesolihan dia. Seberapa sering dia tilawah, seberapa sering dia sujud beribadah, seberapa sering dia itu berdakwah mungkin seperti itu. Seberapa sering dia itu mengajak orang pada kebaikan. Nah, maka muslimah yang cantik itu adalah mampu menghadirkan kecantikan lahir dan batin dalam kehidupannya. Rasulullah pernah bersabda, sungguh Allah itu tidak melihat pada bentuk fisik dan harta kalian, tetapi hati dan perbuatan kalian. Coba bayangkan. Ada sebuah kisah, ya. Kisah ini yang kita pernah dengar seorang tabi'in itu namanya Abdullah ibnu Mubarak. Ayahnya namanya Mubarak. Mubarak ini, ya, dia memiliki kejujuran yang luar biasa. Dia sangat amanah ketika dia menjaga kebun anggur yang dimiliki oleh tuannya. Baru 3 bulan dia kerja di kebun anggur, belum pernah ketemu tuannya. Setelah ketemu tuannya bilang, wahai Mubarak, tolong ambilkan anggur di kebun. Diambil. Anggur yang diambilkan itu agak mentah, masih kecut gitu. Kamu gimana sih? Kamu ngerti nggak anggur matang kayak apa? Diambilkan lagi. Ternyata yang diambilkan itu udah terlalu tua. Jadi kayak ada anggur tuh kalau kadang sudah ketuaan itu kayak ini, kayak ada gas-gasnya gitu. Jawab Mubarak apa? Tuan, aku di sini tuh bekerja menjaga kebun anggur. Nggak satu anggur pun aku cicipi sehingga aku nggak tahu anggur yang matang tuh kayak apa. Nah, itu bagi laki-laki ukuran yang seperti itu adalah laki-laki yang jujur. Majikannya tertarik, ini agamanya orang bagus. Diajak ngobrol, sampai pada akhirnya dia itu punya anak gadis yang sangat cantik. Anak orang kaya, juragan lagi. Dia ngajak bicara sama Mubarak ini juga bukan orang sembarangan walaupun dia jadi penjaga kebun anggur. Dia adalah mungkin orang yang ahli ilmu juga. Kemudian dia ajak bicara, wahai Mubarak, aku tuh punya anak gadis. Banyak yang melamar. Ada juragan ini, ada dari kabilah mana, dari mana. Mana yang aku pilih, wahai Mubarak? Kalau Rasulullah berkata, bila kamu menikahkan anakmu karena wajahnya, maka tidak lebih kamu itu seperti orang-orang Nasrani, Nasoro. Kalau kamu menikahkan karena hartanya, kamu itu enggak lebih daripada orang-orang Yahudi. Dan kalau kamu menikahkan karena keturunannya, kamu enggak lebih dari orang-orang Quraisy. Dan bila kamu mengikuti Rasulullah, maka nikahkanlah karena agamanya. Dan kamu akan dapat ketiganya. Lalu sang ayah gadis tadi, wah, kayaknya aku tepat nih menemukan jodoh untuk anakku. Dia adalah orang yang soleh dan dia itu
Faqihudin ya, paham terhadap agama. Lalu dinikahkanlah Mubarok dengan istrinya yang cantik tadi. Anak orang kaya cantik. Bapaknya tadi itu melihat Mubarok itu bukan karena dia penjaga kebun, tapi dia memiliki kebagusan yang dianggap secara hati nurani. Itu penting. Makanya tidak melihat bentuk fisik dan harta kalian, tapi hati dan perbuatan kalian. Coba kalau orang soleh itu sampai seperti itu. Lalu apa yang terjadi? Dia menikah dan punya anak yang namanya Abdullah ibnu Mubarok. Yang kita kenal saat ini nasihat-nasihatnya. Belum lagi kalau kisah Imam Syafi'i. Nah, terus puncak kecantikan menurut Islam. Cantik itu apa yang menurut Allah cantik. Bila Allah menyuruh menutup aurat, maka aurat yang tertutup itulah cantik. Bila Allah itu menyuruh bersikap sopan, santun, maka sikap sopan santun itu adalah cantik. Bila Allah menyuruh kamu bersikap malu, maka sikap malu itulah cantik. Jangan malu-maluin. Ya, jangan malu-maluin. Tapi ya bersikap malu. Ya. Jadi malu ini kamu maju, malu bukan itu, tapi kamu maju aku berani, tapi dia benar-benar wibawa kayak gitu. Nah, maka katakanlah kepada wanita yang benar, hendaklah mereka menahan pandangannya tadi sudah. Terus kemudian maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada dalam penyakit hatinya. Maka ucapkanlah ucapan yang perkataan yang baik. Jadi kalau memilih kata itu enggak mendayu-dayu, enggak memilih kata-kata yang mungkin itu bisa menggoda. Itu ya pesan juga dalam surat Al-Ahzab itu seperti itu. Cantik lahir ya, ramah, lembut dalam bertutur kata. Ya. Coba perhatikan cara wanita bicara kepada temannya. Ya. Apakah dia bernada keras, teriak-teriak itu ke temannya? Woi, gitu ya. Ada anak-anak di kampus tuh yang urakan kadang gitu. Itu dia care, ya. Perhatian, dia membantu teman-temannya, itu ya kelihatan. Sederhana, ya. Suka pamer enggak gitu ya. Terus dan sebagainya. Sebenarnya orang yang selalu pamer itu tidak punya percaya diri. Nih, ini cuma poin aja ya. Menata perkataan, menyikapi permasalahan bijak ya, malu dalam pergaulan, kemudian orang yang senantiasa penuh kesyukuran, menjaga kehormatan gitu dan mengalasi, memberikan alas ya dengan kesabaran. Nah, itu perempuan-perempuan yang cantik itu seperti itu. Dan bentuk usaha kita menjaga kesucian dan kehormatan seorang mukminah yang cantik tadi itu apa? Yang pertama, menutup auratmu dengan sempurna. Hai Nabi, katakanlah kepada istrimu, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka tidak mudah untuk dikenal. Lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Hanya ya, tidak mudah diganggu. Perempuan-perempuan yang menjaga auratnya itu adalah perempuan yang tidak diganggu. Dan dia mudah dikenali, itu orang Islam. Kadang-kadang kita bertemu teman kita itu Islam enggak ya? Lihat wajahnya dulu, auranya Islam enggak? Oh Islam, gitu ya. Sebenarnya jilbab itu atau berkerudung ya, itu ciri khas. Kalau ada seorang polisi nggak pakai baju polisi, kita nggak tahu kalau dia itu polisi, ya nggak? Walaupun ada nih polisi yang reskrim ya, kriminal atau yang apa namanya itu intel. Itu wali murid di SDIT kami itu gondrong dia. Hah? Polisi? Oh iya. Nggak pernah pakai seragam. Kita nggak tahu polisi, makanya kerjanya intel tuh kayak gitu. Kita nggak pernah tahu itu polisi itu identitas. Oh polisi toh, ada wali murid tuh. Bilangnya bapaknya polisi. Pak nggak pernah pakai seragam karena semu ya? Enggak, saya di reskrim ustazah kan. Reskrim itu resor apa ya? Kriminal gitu. Yang ngurusinnya hal-hal seperti itu. Orang nggak mengenali dia pekerjaannya apa ya nggak akan tahu kalau dia itu polisi. Tidak selalu polisi itu rambutnya cepak. Tidak selalu seperti itu. Tapi kalau dia memakai seragam, ketahuan dia itu polisi. Sama muslimah tuh begitu.
Kemudian nih, bedanya nih, orang nggak punya rasa malu, yang nggak ditutup, kayak permen nih dirubung lalat, terubuti lalat. Beda kan kalau ada yang dibungkus, coba. Yang ngerubuti bukan hanya lalat, pandangan mata jahat itu juga lihat musik kayak gini. Selain itu apa? Setan-setan juga mencari kesempatan seperti ini. Semakin disuit-suit, semakin dia bangga, semakin mungkin diperlihatkan. Padahal itu sedang kayak permen yang dirubungin lalat seperti itu. Nah, but you can protect yourself. Begitu. Nah, terus ketika aku sekarang belum, maka butuh proses. Jangan menyalahkan orang yang lagi proses. Tapi kita harus menggandeng orang-orang yang sedang berproses untuk menjadi lebih baik. Nah, yang kedua adalah tundukkan pandangan dan jaga kemaluan. Nih, kecuali yang nampak dari yang boleh yang dilihat dalam surah An-Nur 31. Nah, Islam itu menempatkan malu itu sebagai bagian dari iman. Orang yang beriman pasti memiliki sifat malu. Orang yang tidak memiliki malu berarti dia tidak ada iman di dalam dirinya meskipun lidahnya menyatakan beriman. Rasulullah itu mengatakan 60 lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang iman tertinggi adalah la ilaha illallah. Cabang iman terendah itu adalah buang duri. Dan rasa malu itu juga merupakan cabang dari iman. Al-haya minal iman. Rasa malu itu sebagian dari iman. Maka kita harus tahu yang namanya sifat malu itu penting sebagai benteng pemeliharaan akhlak. Bahkan sumber utama dari kebaikan. Maka dari itu, sifat ini perlu dimiliki dan dipelihara. Sifat malu dapat meneguhkan iman seseorang. Contohnya apa? Apabila dia berbuat kesalahan atau yang tidak pantas, dia menunjukkan penyesalan. Kalau orang nggak tahu malu, nggak pernah menyesal. Bahkan orang yang hatinya masih ada iman, itu berbuat dosa itu dia malu. Atau kalau bisa jangan sampai orang lain tuh tahu. Sebenarnya banyak orang-orang di antara kita itu yang hati nuraninya itu masih hidup, tapi ya kalah oleh nafsunya. Misalnya dia itu berbuat buruk, gak mau diketahui orang, tetapi tetap melakukan. Ya, dengan cara bohong dan sebagainya, alibi. Nah, ini contoh-contoh orang-orang seperti itu. Nah, ada 3 macam malu yang perlu melekat pada diri seseorang. Apa saja? Pertama, malu kepada diri sendiri ketika sedikit melakukan amal soleh. Malu. Malu ini mendorong kita untuk meningkatkan kualitas amal soleh. Kita itu belum banyak berzikir gitu ya. Kita belum banyak ibadah, maka kita ibadah. Kita itu kalau ikut di Dewan Juz yang mau ikut boleh daftar ke saya ya. Kalau misalnya belum selesai tilawah ya kita malu dong gitu. Ya, makanya kita segera menyelesaikan gitu. Kedua, malu kepada manusia. Ya. Karena dapat mengendalikan diri agar tidak melanggar ajaran agama ya. Malu kepada orang lain. Mungkin dia nggak sholat malu gitu ya. Sholat ternyata sholatnya cuma di kantor karena malu sama teman-temannya. Di rumah belum tentu sholat misalnya. Dia nggak dapat pahala, tapi minimal dia sudah berbuat baik gitu loh. Ya. Nah itu. Namun malu seperti memberikan kebaikan. Ya. Mudah-mudahan terpelihara dari dosa ya. Dan sampai pada akhirnya malunya itu karena Allah. Yang ketiga itu malu kepada Allah. Ini malu yang terbaik. Dan dapat membawa kebahagiaan hidup. Orang yang malu kepada Allah
tidak akan pernah berani melakukan kesalahan dan meninggalkan kewajiban. Karena itu tadi, ittaqillah. Takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Haitsuma kunta, di mana kamu berada. Ketika dia menjadi istri, dia jaga kehormatannya. Ittaqillah haitsuma kunta. HP ini tahu nggak? HP ini tuh sebenarnya setan gepeng ini. Ya. Kok bisa? Coba kalian tahu, masalah keluarga itu bermula dari HP dan sarana digital. Masalah kenakalan remaja itu bermula dari HP dan sarana digital. Kalau zaman dulu itu yang namanya setan, dasim dan dasima itu yang mempengaruhi bagaimana laki-laki dan perempuan itu dia terjerumus ke dalam zina. Terus kemudian setelah menikah, itu tadi, setan itu tadi, dia bagaimana membuat keluarga-keluarga itu cerai. Nah itulah. Ini tuh sekarang tuh jadi setan. Kalau nggak pandai-pandai kita itu bisa melukai diri kita. Kalau nggak memanfaatkan untuk kebaikan apa ini yang bisa merusak diri kita. Anak-anak sekarang tuh banyak yang rusak. Gara-gara nggak menyalahkan pandemi. Maksudnya belajar di HP ini kalau tidak ada kontrol yang baik, seperti itu. Nah, gitu yang jadi masalah. Kalau kita malu sama Allah, jejak digital kita itu bisa kita hapus. Maksudnya jadi ketika kita chat sama orang yang nggak baik gitu ya. Ihtilat itu atau khalwat gitu ya dengan lawan jenis yang bukan pasangannya gitu. Asik gitu. Tapi kalau udah kayak gitu tuh susah. Nah, itu yang ketiga siapa? Setan. Makanya kita harus tahu bahwa Allah itu mengawasi. Segera kita ingat Allah dengan memperbanyak istighfar, dengan berbanyak zikir dan sebagainya. Terus yang ketiga, tegaslah saat bicara. Ini adalah kecantikan seorang muslimah. Tegas saat bicara kepada laki-laki yang bukan mahram. Hindari suara yang lembut dan mendayu-dayu. Ya. Maka janganlah kamu tunduk. Tunduk itu terlalu, pokoknya nggak tegas. Bicaralah seperlunya ketika di WA. Jika memang tidak perlu, ya nggak perlu bicara. Bahkan penggunaan emot-emot yang kadang-kadang tidak penting itu ya, hati-hati. Itu bisa mispersepsi. Bahaya sekali. Nah ini harus tegas kita bicara. Ada orang gitu ya, mungkin habis ngisi pengajian, menghubungi gitu ya, jamaahnya banyak perempuan, menghubungi habis, bilang, oh iya untuk konsultasi silakan ke istri saya. Sama halnya. Ada yang menghubungi tanya, oh kalau masalah bahas silakan hubungi suami saya. Nah ini tegas. Penjagaan dalam berinteraksi ini loh, hati-hati ya, menutup aurat jelas, menjaga pandangan, tidak mendayu-dayu. Pelanggaran jam malam itu harus diperhatikan ya, walaupun di organisasi Warohis itu ada aturan jam malam. Kemudian keseriusan agenda interaksi itu. Jadi itu yang dibahas apa gitu kadang-kadang. Menghindari jabat tangan itu ya, kalau sekarang udah nggak jabat tangan ya. Terus memisahkan ya, tidak berdesak-desakan ya dalam sebuah forum itu insya Allah ya. Khalwat, berduaan itu meminta izin pasangan gitu, bila mau pergi gitu, menjauhi perbuatan dosa. Contoh ada nih, gimana kabarnya Akhi? Sudah sembuh belum? Jangan lupa minum obat ya. Terus ada yang kalau begitu gitu ya, nggak usah ditanda laki, otre deh, SMS awal. Gitu. Ada kemarin tuh, ada seorang guru muda, ganteng, asisten saya gitu. Ada yang ngubungin, Ustazah aku dihubungin, dia sekarang sudah melamar si Awat gitu. Tapi dulu gitu, Ustazah ada yang kayak gini, kamu mau nggak taruh sama aku? Idih gitu saya bilang. Ya ampun, saya bilang gitu anak zaman sekarang hati-hati. Ya. Walaupun ya jangan salah tentang Khadijah itu
ada berita yang kadang kita nggak, saya punya bukunya soalnya. Khadijah itu melamar Rasulullah, itu bukan berarti ada seorang perempuan menawarkan ke seorang laki-laki, "Ayo kita ta'aruf." Itu kurang pantas. Dulu Khadijah itu sebenarnya sampai bukan melamar Rasulullah ya, meminta, menanyakan untuk Rasulullah ya, mau nggak, menikah dengan dia, itu sebenarnya ada ceritanya. Saya punya buku khusus tentang Khadijah. Nah, bagaimana ceritanya? Ceritanya itu adalah suatu ketika ya, di rumah Khadijah itu dia mimpi, rumahnya itu bersinar. Terus ditanyakan kepada pamannya yang pendeta itu. Nah, ditanyakan, bahwa di rumahmu nanti akan ada cahaya nubuah. Lalu ditanyakan, siapa kira-kira yang mau jadi nabi? Itu Muhammad, yang jadi pegawaimu. Coba ditanyakan. Nah, dia ngomong ke pamannya, dia ngomong ke saudara perempuannya. Baru ditanyakan ke Muhammad, Muhammad menyampaikan ke pamannya, Abu Thalib yang mendatangi untuk melamar. Begitu ceritanya. Saya pernah juga, ada seorang awas yang minta tolong pada. Ya saya tanya, tapi kamu diam dulu. Jangan sampai tahu bahwa kamu yang mau gitu loh. Karena harga diri, IPA, rasa malu itu harus ada pada diri perempuan. Terus yang keempat, maksimalkan aktivitas di dalam rumah. Kurangi keluar rumah ya, apalagi di masa pandemi. Sibukkan diri dengan ibadah yang bermanfaat. Ya kita sekolah iya, aktivitas organisasi iya, nggak masalah. Artinya bahwa aktivitas di luar itu adalah aktivitas yang dalam rangka ketaatan kita kepada Allah, begitu. Terus yang kelima, jauhi ini yang namanya pacaran dalam berbagai bentuknya. Ya karena bagaimanapun juga itu adalah akan menjerumuskan kita, gitu. Ya, nggak ada istilah Islamian, gitu ya. Itu adalah langkah-langkah setan. Di sini ayatnya ya, jelas ya. Kemudian hindari berduaan dengan perempuan yang bukan mahram. Apalagi apapun alasan dimanapun. Jangankan di tempat nyata, di HP itu bisa. Ini itu tahun 2021, tahun 2009, 2008, 2009, 2010 itu ada kasus yang hanya lewat HP, padahal saat itu belum ada Android. Tiba-tiba ada seorang istri yang mengadukan kepada saya. Insya Allah ngeri kan ya. Apa? Suaminya itu telepon-teleponan dan SMS-an zaman dulu. Berdua-duaan apa dengan HP. Apalagi sekarang dengan WA. Kemarin kan ada kasus di luar Jogja itu kan. Santren itu. Ya dia berkomunikasi lewat HP. Sampai maaf, foto-foto dengan dibuka itu lewat HP. Kirim-kirim gambarnya. Ngeri sekali gitu. Naudzubillah. Makanya ini tadi saya bilang, ini tuh tempat banyaknya kemaksiatan. Kalau tidak bisa menjaga diri. Kalau kita gunakan untuk nulis hal yang baik, insya Allah ini akan membawa pada kebaikan. Nih, hadisnya jelas. Janganlah kalian berkhalwat ya, dengan seorang wanita, sesungguhnya setan menjadi orang ketiga di antara yang berdua tadi. Yang ketujuh, jagalah jarak ya dengan kerabat dekat tapi yang dia bukan mahram. Ya. Tuh hati-hati. Nggak terlalu dekat. Terus kemudian jika ia soleh gitu ya, itu kita menerima lamarannya. Jadi yang penting dia agama dan mau bekerja. Contoh ini hanya anu ya. Jangan sampai kita itu menolaknya karena sesuatu yang tidak husn tadi, tidak cantik lahir batin tadi. Nah, kita terus berdoa ya kepada Allah ya, terjaga kesucian kita, harga diri kita sampai aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas bisa yang fil ardi wala fis sama wasamil alim termasuk. Nah, kita termasuk harus berdoa dan pertahankan walau nyawa taruhannya. Ya. Pertahankan kesucian dan rasa malu itu walau nyawa taruhannya. Dan itu semua demi mengharap ridha Allah. Ya. Barang siapa yang terbunuh karena membela harta, maka ia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela agama, ia syahid.
namanya jiwanya saya dan barang siapa ya mungkin itu sedikit diskusi kita walaupun dikasih waktu 1 jam saya ambil sekitar 10 menit. Mudah-mudahan nanti diskusinya bisa lebih panjang itu sebagai pemantik aja. Dan mudah-mudahan kita semua itu dijaga oleh Allah ya. Karena yang namanya godaan tadi itu bukan hanya ketika kita itu belum menikah. Ketika sudah menikah pun tuh godaannya juga banyak. Jangan dikira juga banyak. Terus maaf, sekarang zaman pandemi COVID. Kemarin saya ketemu anggota dewan. Putranya dulu Farohis angkatan anak saya yang tahun kemarin. Reva namanya. Anak saya baru lulus kemarin, Konita. Nah, dia bilang ke saya, kasus pandemi ini apa namanya untuk masalah COVID dia negatif. Dia negatif. Tapi yang itu naik 300% itu di Jogja. Nah, dibilang itu untuk usia anak SMP SMA. Bahkan tahun 2017 saya sebagai guru di UPT Yogyakarta UPT saya Bularjo itu ada anak yang nggak jadi ujian gara-gara apa? Kelas 6 SD, anak saya guru SD. Ya itu tadi married by accident. Nah, belajar dari apa? Di desa di kecamatan desanya tidak SMP yang nggak jelas gitu ya sekolah kagak anak saya itu nah, terus sampai akhirnya dia yang lagi tanya dengan polosnya kamu bisa seperti itu dari mana ya karena dia rada-rada gitu ya kok ya mau gitu ya aku belajar dari sini dari HP katanya Masya Allah belajar dari HP nah udah bilain misalnya itulah fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita makanya mengadakan kajian yang mana menggugah kita untuk menjadi lebih baik maka komunitas-komunitas kebaikan seperti di Parohis ya bertemu dengan teman-teman yang bisa saling mengingatkan ya kalian berorganisasi ada lawan jenis itu tidak masalah selama batas gitu ya organisasi gitu itu yang sangat penting nah ini saling menjaga teman ya menjaga diri ya, menjaga teman itu wajib juga ya, karena teman kita itu adalah saudara kita yang perlu kita jaga. Itu saja ya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita. Akhirnya kita berjumpa dengan Allah ya, dalam keadaan sebaik-baiknya dan layak bertemu dengan Allah serta menatap wajahnya. Karena kita termasuk orang-orang yang menjaga kesucian kita dan Allah itu Maha Suci ya, subhanallah ya. Baik, jazakumullah sanul jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakillah khair Ustazah Rumailika atas pemaparan materinya yang Masya Allah sekali. Nah, kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Sebelum sesi tanya jawab dimulai, saya akan membacakan teknis bertanya. Yang pertama, bagi yang ingin bertanya, dapat mengirimkan pertanyaan lewat kolom chat atau secara private ke nomor moderator melalui link yang sudah ada di kolom chat dengan menyertakan nama dan asal instansi. Lalu yang kedua, bagi 3 penanya tercepat akan diberikan door prize berupa saldo GoPay atau ShopeePay atau OVO sebanyak 20.000. Ya teman-teman kalau yang mau bertanya cepat-cepatan biar dapat door prize. Terus yang terakhir, moderator akan menyampaikan pertanyaan kepada pemateri melalui Zoom dan kemudian pemateri akan langsung menjawab pertanyaan satu persatu pertanyaan hingga waktu sesi tanya jawab telah habis. Monggo teman-teman jika ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Oh Masya Allah sudah ada yang bertanya Ustazah.
Dari Masya Allah, Masya Allah. Oh, sama dua. Dari Fadilah yang pertama, dari Fadilah Izzatun. Assalamualaikum, saya ingin bertanya Ustazah, bagaimana menasihati orang-orang yang terlanjur terjun dalam jurang maksiat? Mungkin kiat-kiatnya Ustazah. Lalu yang kedua, bagaimana cara menguatkan visi yang sudah dibuat serta mengurangi overthinking yang bisa melunturkan semangat? Monggo Ustazah bisa dijawab terlebih dahulu. Di mana pertanyaannya? Nggak ada ya? Ada Terus, di kolom ada chat. bentar ya. Iya. Kolom chat moderator. Ya, Baik. ini ya. Nggak apa-apa. Itu kolom chat. Jadi mengingatkan orang yang sudah terlanjur terjerumus kepada yang buruk ya. Ya, kalau kita itu teman, itu kalau kita teman dan sudah bersahabat dan sudah Tolong dicatat dong namanya yang kalau kita itu sudah berteman dengan dia, ya, tugas kita memang mengingatkan. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Tapi nahi mungkar itu susah. Kalau ada orang-orang yang sudah terjerumus seperti itu, biasanya orang yang sudah terjerumus itu kayak gimana ya? Kayak setannya itu jauh lebih menjadi temannya dibandingkan temannya yang solih-solihah tadi tuh. Susah. Jadi kalau udah kayak gitu tuh kayak udah dia memang sengaja menutup diri untuk kita masuk. Biasanya kayak gitu. Coba aja. Nah, kalau dia masih memberikan ruang untuk temannya masuk memberikan nasihat, itu adalah rezeki. Rezeki kita untuk bisa mengingatkan. Nah, terus kalau dia sudah menutup diri, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah ya, mungkin satu, mengajak dia untuk aktivitas. Karena orang sudah seperti itu nggak bisa digurui. Oh, jangan yang menggurui kita, Al-Quran mengguruinya aja itu udah nggak bisa. Ya, coba nggak bisa. Tugas kita mengajak. Ya. Kalau kita dekat, coba kita ingatkan, pasti dia akan tersinggung. Udah nggak apa, tersinggung nggak apa-apa. Tapi tugas kita mengingatkan. Kalau berani, kalau nggak kita ajak. Dan yang kedua, mungkin kasih hadiah buku tentang yang berkaitan itu atau mungkin kasih artikel, ya. Ya dibaca atau enggak itu tugas kita. Ya. Kemudian hati dampak dari keburukan yang sudah dia lakukan. Kalau sudah mentok bisa, akan aja ya Allah semoga kembali kepada jalan yang lurus. Mau gimana lagi? Enggak bisa. Ya kan? Enggak bisa. Pasti akan susah. Ya, teman-teman kita sudah terjerumus seperti itu. Terus yang kedua tadi apa? Apa tadi? Pertanyaan yang kedua tadi apa? Masalah apa tadi? pertanyaan yang kedua. Bukan yang di chat loh. Bagaimana cara menguatkan visi yang sudah dibuat Visi. serta mengurangi overthinking yang bisa melunturkan semangat? Ya. Visi pribadi ya. Iya, Ya. Ustazah. Oke. Visi pribadi itu untuk meneguhkan ya, untuk meneguhkan visi pribadi itu ya. Kalau saya juga punya visi. Pasti kita semua punya visi, misi pribadi itu. Untuk meneguhkannya ya. Kalau saya biasanya satu, selalu menyandarkan segala urusan dan target-target yang saya mau tadi itu kepada Allah, itu satu. Dan itu juga akan menghindarkan overthinking kita. Karena overthinking ini akan menafikan keberadaan Allah yang menjadikan segala sesuatu yaitu terjadi atau tidak. Maka ada istilah bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah. Ya, itu untuk meneguhkan. Yang kedua, terus berusaha untuk sampai pada visi tersebut. Karena setiap usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil, insya Allah. Walaupun ada, tetapi rata-rata dari usaha kita itu akan sampai pada apa yang kita tuju tadi. Tapi jangan pernah lagi-lagi overthinking. Nah, makanya kita harus terus berjuang dan berusaha. Dan pasti akan ketika kita sedang berjuang tadi, pasti akan ada ujian.
Kan dikatakan tidaklah beriman seseorang sebelum dia itu diuji. Dia ngaku iman, tapi kalau dia itu diuji dia nggak kuat, berarti dia belum kuat imannya. Maka dia diuji. Nah, ketika diuji dia mau melampaui nggak? Nah, di sini juga pentingnya bahwa kita itu harus selalu menggenapkan iman kita untuk sampai pada visi dan misi tersebut. Dan supaya tidak patah semangat sampai pada visi dan misi tersebut, itu harus ada motivasi yang kuat. Mengapa dia harus sampai pada visi misi tersebut? Harus berpikir apa sih yang mau aku cari nanti di sana? Gitu. Kalau yang aku cari di sana itu adalah ridha Allah dan akhirat, wal akhiratu khairul laka minal ula, itu tidak akan mematahkan semangat. Saya sendiri begitu. Saya itu punya mimpi besar, mimpi yang paling besar saya itu adalah saya berjumpa dengan Allah. Bayangkan, saya itu siapa begitu. Nabi bukan, Nabi, Rasulullah, ulama juga bukan gitu. Tetapi saya bisa berharap. Makanya selalu berdoa Allahumma rzuqni ladzatan nadhari ila wajhikal karim wa syauqa ila liqa'ik. Ya, itu hadis Rasulullah dikatakan bahwa ya Allah, berikan aku rezeki berjumpa denganmu kelak dan berikan rasa rindu, hadirkan rasa rindu kepadaku untuk sampai pada perjumpaannya. Lah aku berdoa boleh, lah amal saya itu enggak banyak. Saya tuh bukan overthinking tapi kalau sandarannya Allah ini tadi. Karena kalau kita sudah sandarannya Allah, terkadang ada yang mustahil itu terjadi. Bahkan di luar ekspektasi kita. Nah, maka untuk menjaga semangat tuh tadi yang saya lakukan adalah saya selalu bersama dengan orang-orang beriman gitu. Kemudian saya selalu mengkaji apa yang mentadaburi apa yang ada dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan diri saya gitu ya, yang membangun semangat saya. Kalau itu tadi ya, jelas cita-cita saya satu itu tadi itu tidak akan membuat saya itu lemah ya, biasanya gitu. Saya terus berusaha, bahkan saya selalu punya target-target. Dan satu hal lagi yang saya lakukan gitu ya, ketika saya menjaga semangat itu saya senantiasa berdoa. Dan ini saya selalu berdoa, "Ya Allah, berikan aku semangat, berikan aku kekuatan, kuatkan kakiku untuk melangkah. Kemanapun dakwah ini akan menggerakkanku. Dan sampai di bumi manapun, aku akan siap. Dan kuatkanlah pundakku." Begitu. Dan kalau kita mau terus bersemangat, maka kita bisa berdoa. Berdoa seperti itu, juga berzikir. Ya, kadang-kadang ada Asmaul Husna itu sebenarnya ini sudah saya ulang-ulang. Zikir-zikir itu ya sifat-sifat Allah, Asmaul Husna itu adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Yang mana itu bisa juga kita adopsi, bahasanya gimana sih? Bisa kita apa ya istilahnya? Yang kita harapkan itu sandarannya Asmaul Husna tadi. Misalnya contohnya, "Ya Allah, aku pengen menjadi orang yang penuh kasih sayang. Banyak-banyak doa ya Rahman ya Rahim. Saya pengen aku ini menjadi orang yang lembut atau engkau membantu aku melembutkan hati anakku," misalnya. Ya Latif. Dan satu hal lagi, ada yang berkaitan dengan semangat tadi itu ya Qawiyu ya Matin. Di dalam Quran, dalam Asmaul Husna ada ya Qawiyu ya Matin tuh ya. Supaya diberi apa? Diberikan semangat. Yang diberikan kekuatan dan semangat gitu. Kadang-kadang ada ustadz kalau berdoa itu bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah gitu kan, ya Rahman ya Rahim, ya Malik ya Qudus, dia menyebutkan beberapa Asmaul Husna. Itu karena orang yang berdoa dengan Asmaul Husna, maka doanya akan dikabulkan. Kan begitu. Jadi ada salah satu doa, ada seorang sahabat yang berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal manan. Jadi samawati wal ardh ya dzal jalali wal ikram ya hayyu qayyum. Kemudian sahabat yang lain tuh bertanya, "Wahai Rasulullah," dia berdoa begitu. Jawab Rasulullah, "Karena dia menyebut Asmaul Husna, salah satu Asmaul Husna, maka doanya akan dikabulkan." Nah, itu adalah contoh. Itu yang saya lakukan. Jadi kalau kita sampai ke visi misi tadi, itu terus berusaha, keras, jangan patah semangat. Nah, untuk menjaga semangat itu tadi, baca Al-Qur'an, minta perlindungan kepada Allah, baca nasihat-nasihat Rasulullah, baca nasihat ulama, dan harus punya tujuan yang jelas. Apa tujuan kita? Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat yang utama. Kalau saya begitu. Kalau saya sudah seperti itu karena apa? Mati itu sewaktu-waktu, meninggal itu kapan waktunya. Apalagi sekarang pandemi Covid ya, yang benar-benar membuat
kami gitu ya, itu rada-rada ya Allah astagfirullah gitu. Teman kami malam Jumat itu meninggal 2 orang ya, Jumat meninggal 2 orang. Kemudian eh, kemarin Bapak Hari Santoso, pakar pantai juga meninggal. Terus banyak sekali, banyak sekali. Di Purworejo itu dari Salimah itu menteri meninggal berapa jam karena COVID. Semua kita adalah kematian. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa manusia itu adalah makanan pokok kematian. Nggak tahu kalau kita anggap makanan pokok berat sampai pada mulut kita, itu yang mana, nasi yang mana gitu. Makanya kita harus bersiap. Kalau jelas visi akhir itu jelas, maka itu tidak akan buat kita semangat. Dan yang lain apa? Ingat dosa-dosa kita. Maka ketika ingat dosa-dosa kita akan bersemangat untuk melakukan banyak hal, sehingga itu menjadi jalan pertolongan untuk kita. Gitu ya. Terus kemudian di chat dari SMA 2 Yogyakarta, ya masih SMA, ya, mudah-mudahan terima SBMPTN ya tahun depan, mudah-mudahan. Amin. Ini pertanyaan Bagaimana agar kita bisa Ih. bagaimana agar kita bisa istiqomah menutup aurat dengan syar'i, mengingat tren fashion sekarang membuat kita lupa dan mengikuti. Lah itu ya tugas setan gitu ya. Tugasnya setan itu mempengaruhi kita dengan banyak ada percakapan setan. Saya dapat dalam apa? Itu sedang rapat. Rapatnya kayak gini. Aku itu mempengaruhi anak muda, enggak bisa. Suruh ninggalin masjid, enggak mau. Tak suruh pindah agama, enggak mau. Udah, sekarang kita buat strategi nih. Kita nampakkan sesuai dengan mereka, tapi sebenarnya ini menjerumuskan mereka. Fashion ya, fashionable. Sebenarnya fashionable itu nggak masalah, asal syar'i. Yang penting kan ulurkan jilbabmu ke dadamu. Mau modelnya kayak apa? Boleh. Ya, boleh, hanya itu aja. Jadi itu aja lah syaratnya. Jadi syar'i itu ada aturannya, tetapi mau seperti apa gitu ya. Jangan berlebihan juga ya. Jangan berlebihan juga ya, terlalu panjang sampai ke lutut. Lutut itu juga ribet begitu menurut saya juga. Tidak yang simpel juga begitu. Yang penting secara saat itu kita lakukan ini terulur sampai di dada kita begitu. Nah itu, jadi yang membuat supaya istiqomah itu adalah ya tadi visi kita, terus kita teman-teman kita gitu ya. Teman-teman kita itu yang kadang-kadang punya pengaruh terhadap kita. Kalau teman kita baik, insya Allah kita akan baik. Makanya berteman itu pilih seperti berteman dengan penjual minyak wangi, dapat wanginya. Kalau berteman dengan penjual apa namanya sate, nanti bau kita sate. Penjual bensin ya bau kita bensin gitu ya. Nah itu. Jadi begitu ya, cari teman yang baik, cari lingkungan yang baik begitu ya. Terus kemudian banyak-banyak menahan diri lah dari karena fashion itu zaman dulu tuh kayak gini. Zaman saya muda, saya nggak menafikan godaan anak sekarang tuh jauh lebih banyak ya. Godaan jauh. Karena kalau zaman dulu, kalau kita itu nggak jalan-jalan ke Malioboro atau ke Jalan Solo ke toko baju, itu nggak akan tahu model baju ya. Tapi kalau zaman sekarang, itu nggak kemana-mana, duduk aja itu tahu-tahu makanan bisa datang sendiri kok. Namanya GoFood, GoSend gitu ya. Terus nanti pesan baju COD datang sendiri gitu. Temennya anak saya nomor 1 itu yang di kos gitu ya. Itu ada sebuah sampah gitu ya, tempat sampah. Tulisin, "Pak, paketnya ditaruh di sini," gitu. Ternyata itu di Shopee itu katanya menggoda, tapi anak saya membuang aplikasi Shopee karena dia sangat hati-hati, khawatir riba dan sebagainya itu katanya gitu. Allah alam bishawab ya, nggak tahu. Saya juga nggak pernah mendalami yang sampai seperti itu gimana. Nah ini hati-hati ya. Kita boleh belanja bukan melarang, tetapi memilih dan memilah yang benar. Sandarannya apa ya Al-Qur'an. Nah makanya teman-teman yang baik seperti di Parohi insya Allah saling menjaga begitu. Nah kemudian
Ardia SMA 1. Wah, ini SMA teladan, saya juga pernah ke sana. Bagaimana kita mengontrol diri dengan posting foto diri ketika di sosial media? Ya, yang penting begini, memposting foto itu kalau untuk zaman sekarang menurut saya boleh selama tidak menggoda gitu ya, tidak membuat orang itu tergerak untuk maaf ya, terdorong syahwat dan sebagainya. Karena apa? Kita butuh tokoh milenial, ya kan? Kita butuh tokoh milenial tuh seperti kalian-kalian itu. Jadi influencer, bukan influencer ya, influencer. Kalau influencer itu lagi nanti dikira Covid ya, influencer. Jadi jadi, untuk menggerakkan orang, itu nggak apa-apa. Oh, dia tokoh muda gitu ya, tokoh muda dari, parohis gitu. Nggak apa-apa ngajak orang, jadi, dirinya ya kayak itu Shakir Daulay, tapi kayak itu laki-laki. Siapa lagi ya tuh? Itu ngupload foto dalam rangka tapi fotonya kan nggak yang begini gitu ya, yang begini gitu enggak, biasa ya, Dina jangan Haura yang Ustazah. hah? Dina Haura itu influencer muslimah yang Masya Allah sekali. Oh ya mungkin, saya tidak mengetahui banget itu. Sherly apa siapa itu ya juga ini. Charliana Vita. Tuh, itu juga. Nah, juga dia kayaknya setahu saya juga nggak pernah masang foto-foto yang aneh-aneh gitu ya. Nah itu untuk, anu aja gitu, mem-branding diri gitu, untuk mem-branding diri nggak apa-apa. Nah, bagaimana mengontrol diri? Ya kita tahu dong aturan-aturannya, makanya kita mengaji, kita rajin belajar. Di Warois kan ada kajian pekanan, datanglah juga gitu yang rajin gitu. Terus nanti, guru-gurunya yang ngasih kajian itu pasti akan, mengingatkan terus. Selain itu juga, pokoknya inilah ikut pengajian, terus carilah ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hal yang seperti itu. Nah, itu ya. Khawatir terjerumus riya, pamer. Ya itu semua juga kembali pada niatnya. Innamal a'malu binniat ya. Jadi segala sesuatu tergantung niatnya. Kalau kita itu pengen ya itu tadi dalam rangka branding, saya itu juga bingung kadang-kadang gitu ya harus ngeposting agenda acara, ya itu kan orang supaya tahu saya punya kegiatan apa, saya berkegiatan apa. Itu kan branding, penilaian orang terhadap kita, begitu kan. Nah kemudian ya itu niatnya. Niat saya itu bahwa saya ini adalah ibu yang, aktivis perempuan misalnya. Ya orang biar tahu saya itu, punya kegiatan kan, nggak hanya ini bla 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 itu aja gitu. Nah itu beda dengan ria. Kalau ria itu aku mau pamer, ya niat itu memang tipis ya, tipis banget antara ria dengan memang mau, menunjukkan siapa dirinya. Jadi, meminjam bahasa anak saya yang nomor satu itu bagaimana aku juga harus mempresentasikan diriku begitu ya. Orang akan tahu siapa aku, yang mana, nanti penilaian orang itu akan muncul, sehingga dia mampu menggerakkan orang lain itu dengan apa yang ia milikinya, begitu ya. Jadi kalian nih Warohis SMA 1 teladan keren kan? Oh anak SMA 1 nama ini sudah diusung oleh orang-orang terlalu tua-tua gitu ya. Terlalu tua, bukan hanya tua lagi, terlalu tua sehingga ya begini-begini aja gitu ya. Nah kita butuh ide-ide segar yang itu berangkat dari anak muda dan kemajuan bangsa ini itu ada di pundak kalian, ya, ada di pundak kalian. Kalian yang akan mengembalikan kejayaan negeri ini, kalian yang bertugas akan mengembalikan eksistensi negara kita. Walaupun berpikir nanti, lah utangnya banyak Ustazah gitu ya. Ya wes bismillah, Allah itu yang akan mencukupi kita lah. Nanti itu akan ada caranya apa? Itu tadi dia akan bisa bisa di masanya itu Allah akan memberikan kemudahan. Negara kita itu kaya, sangat kaya. Begitu ya. Udah jam 7. Ustazah ini
yang tanya di WhatsApp juga. Assalamualaikum, saya Aditya Putri dari Men 1 Yogyakarta. Apakah kalau kita susah membuka hati atau jarang suka sama orang lain, itu ada jin yang suka sama kita ya Ustazah? Suka sama orang lain tuh orang lain siapa coba? Nah, ini kurang tahu Ustazah. Nah, kalau itu perempuan berteman, ada senjang atau apa namanya di hati kita? Apa tadi istilahnya? Kita susah membuka hati atau jarang suka sama orang lain. Apakah itu ada ciri-ciri jin ada yang suka sama kita Ustazah? Gitu. Oh, aduh, ini tuh saya tuh nggak ahli perjinan, jadi ala-alam bisawab ya. Jadi coba aja mungkin yang dilakukan kalau memang merasa dirinya aneh, itu adalah kita taubat dulu, minta pertolongan Allah dengan sholat taubat kita. Terus minta hajat supaya aku tuh menjadi normal gitu. Atau apa ya sih? Menjadi ya normal lah, aku berteman dengan siapa. Mungkin kalau lawan jenis mungkin lain lagi ceritanya ya. Tapi kalau berteman kok malas itu yang perlu perlu banyak-banyak istighfar lah, perlu banyak-banyak istighfar. Untuk membuka diri, untuk banyak bergaul dengan orang lain. Kalau itu ada jinnya saya nggak tahu, yang jelas keburukan itu pasti kita kan disuruh, kamu itu harus di dalam surat Ali Imran ya, yang 109 ya, yang kamu harus mengenal, bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, kan perintahnya untuk saling mengenal kan, membuka diri gitu ya. Nah, berarti ya mungkin kita harus benar-benar mengubah diri kita menjadi terbuka. Kalau ada jinnya mungkin tanya ke pakar ruqyah ya, mungkin atau kalau memang yakin itu merasa ini bukan aku, ya datang kata Mbak Ruqyah di ruqyah nanti reaksinya seperti apa, begitu. Nah, kalau nggak sampai ke tempat ruqyah, ya perbanyak kita itu mendekat sama Allah dan, dihadirkan sifat kasih sayang untuk bisa bergaul dengan siapa saja, sehingga orang lain itu juga menyayangiku, begitu. Nah, karena apa? Dalam nasihat Ibnul Qayyim dikatakan bahwa baiknya hubungan kita dengan Allah, akan baik hubungan kita dengan orang lain, gitu ya. Maka tugas yang pertama adalah datang kepada Allah, begitu. Supaya kita itu dimudahkan untuk bisa, datang juga ke hati-hati orang lain gitu, sampai masuk ke dalam hati-hati mereka. Begitu Mbak Nabila. Baik, Ustazah, ini mungkin pertanyaan terakhir yang akan dibacakan, lalu nanti kalau ada pertanyaan lain yang belum dijawab Ustazah di room Zoom, nanti akan ditanyakan secara pribadi. Iya, boleh sekali. Baik Ustazah. Assalamualaikum Kak, saya Tarisa Nurul Zakia dari Mansa. Assalamualaikum Ustazah, saya izin bertanya, bagaimana sikap kita selanjutnya jika kita sudah menutup aurat dan menjaga diri dengan sebaik-baiknya, namun ada lelaki yang masih menggoda kita dengan tidak pantas? Ya, berarti pasti kamu tuh cantik sekali gitu ya. Masya Allah. Iya, sangat karena perempuan itu ya, ya sekali lagi ada cerita mahasiswa zaman dulu. Laki-laki itu seneng ya sama seorang perempuan. Kemudian karena dia merasa tidak nyaman diganggu, dia menutup auratnya itu lebih lagi. Dengan apa? Dengan pakai yang besar gitu, yang tebal, terus sampai menutup dengan niqab, dengan cadar gitu kan. Nah, ternyata baju yang dijemur aja, itu baju yang dijemur, itu bisa mempengaruhi itu laki-laki itu loh. Dia membayangkan, jadi hanya sekedar baju dijemur. Nah, itulah fitrah perempuan ya. Fitrah perempuan itu memang seperti itu. Nah, tugas kita kalau sudah menjaga tapi sementara masih diganggu, ya sudah kita itu misalkan dalam yang enggak membalas satu, kita tidak boleh membalas. Tidak bereaksi gitu loh. Mau disusul ya biarin aja, mau dain ya biarin aja begitu. Saya dulu cerita nih di masa kuliah gitu. Itu
satu kelas itu yang pakai kerudung seperti saya itu sendiri. Ya ada gitu ya, sampai mereka itu ya nanya, mendekati, ngajak ngomong. Saya santai aja gitu, saya biasa aja dan wajah saya juga datar gitu ya. Tanya saya jawab gitu. Bahkan suatu ketika saya duduk dan saya itu orangnya nggak banyak bicara gitu ya dulu waktu kuliah tuh. Diam, duduk, mendengarkan dosen, keluar dan saya juga sangat berhati-hati bergaul gitu ya di lingkungan itu, lingkungan kuliah saya itu. Sehingga ketika seperti itu saya apa namanya, diam gitu ya, diam. Nah, ternyata suatu ketika ada teman saya itu yang pendiam juga duduk. Kita itu duduk begitu. Nah, ada anak-anak yang deketin saya gitu. Saya biasa aja ya, saya jawab seperlunya. Nah, saya nggak tahu di kelas tuh mungkin karena saya tuh biasa diam dan sendiri tuh saya nggak tahu di ruang kelas tuh ada siapa aja saat itu. Ya tahu saya tuh ya ada anak perempuan, ada anak laki-laki. Nah, terus kemudian tuh waktu zaman HP-HP nggak sekarang-sekarang inilah, berapa tahun yang lalu, itu ada foto muncul. Saya tuh dengan santainya saya memegang buku, saya dengan teman saya yang sama-sama pendiam, gitu. Itu di samping-samping saya itu anak putri udah nggak ada keluar kelas semua, karena saya cuma menunggu dosen mau datang gantian jam gitu loh. Keluar semua mungkin jajan dan sebagainya, ada yang ngobrol di luar, dan rata-rata banyak yang di kelas itu anak laki-laki semua. Itu saking ini nggak ngehnya saya gitu ya. Terus karena sudah sama-sama tua bilang, "Dulu pada, ada yang taruhan, siapa yang berani menyapa?" Kayak gitu. Saya tapi orangnya tenang aja dan alhamdulillah juga tidak ada masalah sampai saya lulus begitu. Jadi kita itu kalau, apa ya istilahnya, punya prinsip, walaupun ada yang bertanya kepada kita, ada yang menggodain kita, nggak terpengaruh. Itu yang kita lakukan nggak terpengaruh. Dan juga tidak bereaksi menunjukkan kita itu salah tingkah. Tuh, tenang gitu. Nah terus, eee, apa yang terjadi? Ya sampai sekarang mereka itu sangat hormat kepada saya, bahkan tahu ketika saya itu sekarang menjadi ustadzah begitu ya, itu manggilnya itu juga ustadzah, gitu. Nah ini contohnya, ya contohnya seperti itu. Bahkan teman-teman SMP itu juga menghargai saya, manggilnya juga ustadzah gitu. Ya kadang-kadang manggil nama tapi ustadzah gitu. Nah bahkan, satu hal lagi itu contoh ya mungkin, kan musim-musim kalau udah tua tuh pada reuni-reuni saya nggak mau, kalau mau ke rumah saya. Datang semua teman-teman saya SMP yang dulu misalnya seperti itu. Sampai manggil suami saya itu ya abi kayak gitu, teman-teman itu. Nah kalau kita punya prinsip walaupun, digangguin itu kita nggak terpengaruh, tenang insya Allah nggak akan membuat kita anu kok, istilahnya menurunkan kredibilitas atau menurunkan nilai kita nggak, insya Allah seperti itu. Yang penting kita nggak terpengaruh lah. Baik, terima kasih Ustazah atas jawabannya. Buat teman-teman yang lain yang udah tanya di WhatsApp tapi belum terjawab, nanti akan kami tanyakan secara pribadi kepada Ustazah dan akan Boleh. di-share jawabannya di grup WhatsApp. Ya, Begitu nggak Ustazah? ya, Oke. ya, insya Allah. Terus nanti saya FN ya. Ya, siap Ustazah. Baik, kita sudah memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum saya tutup, ini teman-teman tolong open kamera dulu ya. Akan ada dokumentasi dari panitia. Yuk, open kamera dulu yuk. Yuk, oke. 1, 2, 3. Lagi. Kayak bebas. 1, 2, 3. Masya Allah. Terima kasih nggih teman-teman atas partisipasinya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ustazah Roma Yulika yang berkenan mengisi kajian pada sore hari ini.
Saya sendiri mewakili panitia memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, kekurangan yang terdapat pada kajian sore ini. Nah, teman-teman, ini buat link presensi sudah terdapat di kolom chat. Jadi yang belum presensi, silahkan presensi ya teman-teman. Saya kalau ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima Ya, kasih pamit dulu Ustazah. ya. Semoga sukses Iya, ya. Ustazah. Assalamualaikum. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih nggih teman-teman. Panitia bisa. Untuk panitia bisa stay di Zoom nggih.